Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Najwa dengan NPM 2030201000007 dari Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai metode asosiasi dalam data mining, khususnya algoritma a priori, beserta contoh studi kasus yang sudah saya siapkan. Yang pertama, data mining. Sebelum masuk ke metode asosiasi, pertama-tama kita perlu memahami apa itu data mining. Data mining adalah proses menggali informasi penting dari data berukuran besar. Data mining menggali atau mengekstraksi pola pengetahuan atau informasi penting dari data yang jumlahnya sangat besar. Proses ini biasanya digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, prediksi, atau rekomendasi. Salah satu tugas penting dalam data mining adalah market-based gap analysis, yaitu menganalisis pola pembelian. Metode asosiasi adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau keterkaitan antar item dalam sebuah dataset. Misalnya, pelanggan yang membeli roti sering juga membeli susu. Tujuan dari metode asosiasi yaitu untuk menghasilkan aturan berbentuk. 3 konsep utama dari metode asosiasi. Yang pertama ada support, yaitu persentase item muncul dalam total transaksi. Yang kedua ada confidence, yaitu probabilitas item terjadi bersamaan dalam transaksi. Yang ketiga leaf, ukuran kekuatan hubungan antar dua item. Leaf ini mengukur apakah hubungan antara item A dan B benar-benar kuat atau lebih dari sekedar kebetulan. Selanjutnya yaitu algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma yang paling terkenal dalam metode asosiasi. Algoritma a priori digunakan untuk mencari kombinasi item yang paling sering muncul, yang disebut frequency item set, dan dari sana kita membentuk aturan asosiasi. Cara kerja a priori secara umum yaitu yang pertama menentukan minimal support. Proses pertama adalah menentukan nilai minimal support yang dibutuhkan untuk menemukan item-item yang sering muncul dalam dataset, yang menjadi dasar analisis selanjutnya. Yang kedua yaitu menghitung nilai supportnya. Setiap item dalam dataset dihitung supportnya, yaitu frekuensi kemunculannya, untuk mengetahui item mana yang memenuhi kriteria minimal support tersebut. Yang ketiga, membentuk kombinasi item. Setelah menentukan item yang memenuhi support, langkah berikutnya adalah membentuk kombinasi dua item dan menghitung support untuk kombinasi tersebut. Yang terakhir, membentuk aturan asosiasi. Dari kombinasi item yang terpilih, aturan asosiasi dibentuk dengan menghitung confidence dan nilai leaf-nya untuk menentukan kekuatan relasi antar item tersebut. Contoh-contoh aplikasi nyata dalam dunia e-commerce, algoritma a priori digunakan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan yang memungkinkan penawaran produk yang lebih relevan dan meningkatkan pengalaman belanja secara keseluruhan. Rumus dari cara mencari support dan confidence. Untuk mencari support, misal support item A, jumlah transaksi yang mengandung A dibagi dengan total transaksi. Untuk confidence yaitu sama dengan jumlah transaksi yang mengandung nilai A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A, atau contohnya di sini
Nilai confidence item A dan B yaitu sama dengan support, nilai support dari kedua item tersebut dibagi dengan support yang pertama, yaitu item A. Selanjutnya yaitu lift. Lift di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk menunjukkan kekuatan hubungan antar dua item dalam aturan asosiasi. Nilai lift memberitahu kita seberapa besar kemungkinan item B muncul jika item A sudah ada. Nilai lift ada aturannya juga. Jika lebih dari satu menunjukkan hubungan yang kuat antara item sama dengan satu berarti independen, dan kurang dari satu menunjukkan bahwa item tersebut kurang muncul bersamaan, yang dapat berarti kerugian dalam keputusan bisnis. Rumusnya di sini yaitu lift item A dan B sama dengan nilai confidence A dan B dibagi nilai support B. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Di sini sudah ada contoh studi kasus asosiasi. Di sini terdapat total 10 transaksi yang dimana ada 5 item. Yang pertama susu, roti, telur, dan kopi, dan selai. Di sini juga sudah ada tanda transaksinya. Misal di item ke-1 hanya ada 2 transaksi, yaitu susu dan roti. Nah, seperti itu. Di sini dijumlahkan semua dari transaksi dari 1 sampai 10. Susu ada berapa kali muncul? Ada 7 kali muncul. Ada di transaksi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, untuk roti di sini ada frekuensi kemunculannya ada 8 kali kemunculan. Ada di transaksi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Dan seterusnya. Kita masuk ke menghitung nilai supportnya. Yang pertama yaitu kita harus membentuk kandidat kombinasi satu item yang terdiri dari semua jenis item produk yang ada di transaksi. Kan tadi itemnya ada 5, nah kita masukkan semuanya. Jumlah kemunculannya tadi susu 7 kemunculan, roti 8, dan seterusnya. Telur 4, kopi 3, selai 2. Transaksinya ada di 3 susu ada di 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Di roti ada di transaksi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Telur ada 4 transaksi ada di transaksi kedua, 3, 6, 7, 8. Kopi ada 3 transaksi ada di transaksi ke-6, 7, dan 8. Selai ada 2 ada di transaksi ke-4 dan 5. Cara menghitung support itemnya yaitu jumlah kemunculan. Di sini ada rumusnya. Jumlah kemunculan transaksi yang mengandung misal susu dibagi dengan total transaksi. Jumlah kemunculannya ada 7 dibagi dengan jumlah transaksi ada 10, berarti 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. Diubah ke persen menjadi 70%. Di sini juga sudah ditentukan untuk minimal supportnya 30%. Nanti untuk confidence-nya di belakang saya jelaskan. Jadi, untuk dinyatakan lolos harus lebih dari sama dengan 30%. Lanjut kita perhitungan kedua. Di roti ada 8 kali kemunculan, 8 dibagi 10, 0,8. Telur 4 kemunculan, 4 dibagi 10, 0,4. Kopi 3 kemunculan, 3 dibagi 10, 0,3. Selai 2 kemunculan, 2 dibagi 10, 0,2. Semuanya ini nilai supportnya diubah ke persentase. Di sini yang lolos hanya ada 4 item. Dan item selai dinyatakan tidak lolos minimal support karena nilainya kurang dari sama dengan 30%. Selanjutnya kita akan membentuk pembentukan kandidat kombinasi 2 item. Set yang terdiri dari semua jenis item produk yang memenuhi minimal support pada langkah pertama. Pada langkah pertama tadi kan ditemukan 4 yang lolos. Nah, dari keempatnya ini kita membuat kombinasi 2 item. Yang pertama susu dan roti.
susu telur, roti dan telur, susu kopi, roti dan kopi. Nah, untuk susu dan roti, muncul sebanyak 5 kali di transaksi 1, 2, 5, 8, 9. Coba kita lihat susu dan kopi. Susu dan roti, maaf. Susu dan roti. Susu dan roti muncul di susu dan roti secara bersamaan di versi pertama, kedua, ke-5, ke-8, ke-9. Kalau ada kata benar ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Benar ada 5 jumlah frekuensi kemunculan. Untuk susu dan telur, yaitu ada 3 frekuensi kemunculan di transaksi kedua, 3, dan 9. Roti dan telur ada 3 juga, jadi transaksi 2, 9, dan 10. Susu dan kopi ada 2 frekuensi kemunculan dari transaksi ke-7 dan 8. Roti dan kopi ada 2 frekuensi kemunculan juga, ada di transaksi ke-6 dan juga 8. Selanjutnya kita akan menghitung nilai supportnya lagi. Nilai supportnya yaitu jumlah kemunculan dibagi dengan jumlah transaksi. Jumlah kemunculannya ada 5 dibagi 10, 0,5. 3 dibagi 10, 0,3. 3 bagi 10, 0,3 juga. 2 dibagi 10, 0,2. 2 dibagi 10, 0,2. Nah, dari semua nilai ini, nilai seperti ini kita akan ubah ke persentase. Dan ini dia untuk yang susu dan roti 50%, susu dan telur 30%, roti dan telur 30%, susu dan kopi 20%, roti dan kopi 20%. Jadi yang kombinasi 2 item yang lolos adalah ada 3 susu roti, susu telur, dan roti telur. Selanjutnya kita akan mencoba untuk kombinasi 3 item, di mana dari ketiganya ini yang lulus yaitu susu, roti, dan telur. Kita coba membuat kombinasi 3 item. Jumlah transaksinya ada frekuensi kemunculannya, ada 2 frekuensi kemunculan di transaksi kedua dan 9. Coba kita hitung supportnya 2 dibagi 10, 0,2. Dan ternyata ini tidak lolos uji minimal support karena kurang dari sama dengan 30%. Selanjutnya kita akan menghitung nilai confidence. Data dari 2 kombinasi item yang lolos minimal support tadi, yang ini dibutuhkan untuk menghitung nilai confidence-nya, dan juga kita membutuhkan support item tunggalnya untuk 3 kombinasi yang lolos ini. Roti, susu, dan telur. Nah, selanjutnya ini dia rumus nilai confidence-nya. Jumlah transaksi yang mengandung A dan B, jumlah transaksinya dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Di sini kan yang item A, susu, dan roti. Selanjutnya kita akan menghitung confidence-nya. Susu dan roti ada supportnya, support 2 itemnya ada 5, kita bagi ke support bagi 7, berarti ini tidak perlu ini. Nanti diperlukan untuk nilai support B. Kenapa kita taruh. Nah, untuk susu dan roti, jumlah kemunculannya ada 5 kali kemunculan, dan untuk menghitung nilai confidence-nya harus dibagi dengan support A. Support A itu susu jumlah kemunculannya ada 7, jadi 5 dibagi 7 sama dengan 0,714. Untuk lolos nilai confidence sudah ditentukan tadi. Untuk minimal confidence-nya sama dengan 60%, berarti tidak boleh kurang dari sama dengan 60%, harus lebih atau sama dengan 60%. Nah, kita hitung roti dan susu ada 5 kali kemunculan dibagi dengan support A-nya dengan 5/8, 0,625.
susu dan telur 3 kali kemunculan bersama dan support A-nya 7, 3/7 0,429. Selanjutnya telur dan susu 3 kali kemunculan bersama dan untuk support A-nya 4, 3/4 sama dengan 0,75. Roti dan telur di sini support kemuncul atau nilai yang sering muncul ya, nilai yang kemunculannya ada, frekuensi kemunculannya ada 3 dan dibagi support A yaitu 3/8 sama dengan 0,375. Untuk telur dan roti yaitu ada 3 kali kemunculan dibagi dengan support A telur sama dengan 3/4 dengan 0,75. Diubah ke persentase semuanya dan ini dia nilai persentasenya. Di sini kita bisa melihat yang lolos ini hanya ada 4 kombinasi. Yang pertama yaitu susu roti, yang kedua yaitu roti susu, yang ketiga ini tidak lolos karena kurang dari 60%, kurang dari sama dengan 60%, dan yang keempat ini telur susunya juga lolos, dan juga ini roti telurnya tidak lolos, telur dan rotinya lolos. Jadi ada nilai confidence-nya yang dinyatakan lulus ada 4 kombinasi item. Kita akan warnai. Selanjutnya kita akan menghitung nilai leaf-nya. Kita membutuhkan support item tunggal dan juga aturan asosiasi yang lulus confidence-nya tadi, kan ada 4 di sini, yang ini dimasukkan sini untuk menghitung nilai leaf-nya. Untuk menghitung nilai leaf, ini rumusnya, yaitu nilai confidence A dan B dibagi nilai support B. Support B berarti itu roti, susu, roti. Di sini untuk item susu dan roti hitung nilai leaf-nya dengan cara confidence A dan B. Nilai confidence A dan B yaitu 0,714. Support B-nya support untuk roti. Di sini untuk roti kan masuk ke support B 8, kita ubah ke nilai desimal menjadi 0,8. Nilainya yaitu kan ini dibagi ini nilainya sama dengan 0,8925. Selanjutnya roti dan susu, untuk kombinasi ini confidence-nya 0,625. Untuk support B-nya susu, support B-nya susu ada 7, berarti dibagi ke yang 7 ini diubah ke desimal menjadi 0,7. 0,625 dibagi 0,7 sama dengan 0,8925. Telur dan susu, selanjutnya telur dan susu yaitu confidence-nya 0,75 dibagi dengan support B susu yaitu 7. Jadi dibagi 0,7, 0,75 dibagi 0,7 sama dengan 1,07114. Untuk telur dan roti yaitu 0,7 juga, 0,7 dibagi roti supportnya roti untuk roti 8, 0,75 dibagi 0,8 sama dengan 0,9375. Nah, ini dia semua nilai leaf dari kombinasi 2 item ini. Berarti jika kita lihat dari rumus dari aturan ini, bisa kita lihat bahwa coba kita bagi dua ya. Jika dilihat dari sini, nilai leaf yang lebih dari 1 menunjukkan hubungan kuat antar item.
Di sini yang lebih dari satu yaitu telur dan susu yang nilainya 1,0714, lebih dari satu lebih 0, begitu. Jadi kan lebih. Jadi ini hubungan keduanya yaitu kuat. Dan hubungan yang sama dengan satu berarti independen. Di sini tidak ada yang sama dengan satu, yang ada cuma kurang dari satu yang mengidentifikasikan bahwa item tersebut kurang muncul secara bersamaan. Demikian presentasi saya mengenai metode asosiasi dengan algoritma a priori beserta studi kasusnya. Semoga materi ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.